Halo, bertemu lagi dengan aku, Setara Tidur. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Sagittarius ya. Energinya perihal terkait tentang kisah cinta kamu di bulan Mei 2022. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energi juga bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut vice versa. So, bila mana misalnya readingan ini gak resonate atau gak cocok untuk kamu, gak usah baper ya guys, apalagi marah-marah di komen. Ingat, ini cuma general, bukan personal, jadi tolong bisa bedakan. Kalau dirasa gak resonate, berarti energi ini bukan untuk kamu ya, simple sebetulnya. Itu aja sih bagi kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, Sagi. Kalau bisa, kamu ikut readingan aku ini dari awal sampai akhir, terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. Kita lihat ya. Kisah cintanya Sagittarius di bulan Mei 2022. Kita lihat bagaimana dari energi kartunya buat Sagi. Ya, beri aku 10 kartu untuk Sagi. Saya ambil kartu yang jatuh atau kartu yang terbuka sebagai energi pembaca. Kartu pertamanya ada The Tower, Seven of Cups, Judgment, Knight of Cups. Oke, 6 lagi. Five of Wands, Six of Swords, Six of Cups, Ace of Wands, 2 lagi. Oke, Page of Pentacles dan The Lovers. Thank you untuk kartunya buat Sagi. Ini bottom of the decknya ya. Oke. Saya ngelihat di mana untuk Sagittarius ya. Kisah cintanya di bulan Mei 2022. Mantan kamu nih akan ngedeketin kamu lagi, Sagi. Ya. Cukup unik sih. Karena di sini itu yang menjadi persoalan itu dari si ini ya, orang-orang yang ikut campur. Aku ngelihat persoalan di mana kamu deket lagi sama mantan kamu, mungkin kamu jalan sama mantan kamu. Itu yang repot itu orang-orang, bukannya kamu nanti. Kenapa? Yang repot orang-orang bukan kamu. Aku ngeliat sih kayaknya ya, waktu kamu pacaran sama mantan kamu dulunya, sepertinya orang-orang itu suka gimana ya, kayak kurang seneng aja gitu kamu deket sama tipe model kayak gitu. Entah apa sih yang dipikirin orang sih sehingga kayak gitu. Mungkin dulunya kamu disakiti, atau mungkin dulunya mantan kamu ini sifatnya kasar, atau mungkin ya ada sesuatu dalam kepribadian yang ngebuat orang-orang gak suka. Nah, orang-orang ini kan bisa dari teman, keluarga, atau mungkin sanak saudara kamu sendiri. Di situ sih Sagi. Well, gimana ya? Kalau kamu bertanya sama saya, dari energi kartunya, kalau sifat mantan kamu baik atau enggak, gimana ya? Aku sih kurang serak sama. Ya sama seperti pemikiran kayak entah dari keluarga atau mungkin teman-teman atau sanak saudara kamu ya. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena gini Sagi, sifat mantan kamu ini orangnya ini kalau ada masalah itu seneng banget kabur mulu dari masalah, gak mau diselesaikan. Ya diem sih boleh diem, tapi ada saatnya nanti ngomong ya, mau berapa hari nih supaya emosi kamu mereda atau emosi dia mereda, boleh, tapi nanti harus diomongin. Nah tapi kalau udah kabur begitu aja terus-terusan, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, nah itu sifatnya kalau menurut saya tuh orang kayak gitu jelek loh. Kalau buat menikah dengan orang kayak gini, emang kamu sanggup nantinya?
ngadepin orang kayak gini. Ini sesuatu yang bisa aku bilang tuh sifat paling jelek loh. Biasa orang-orang seperti ini nih orang yang pendiam nih rata-rata. Orang yang pendiam rata-rata tuh sifatnya kayak gini. Orang kalau marah ya biasanya diem, mendiamkan diri ya paling seminggu. Sorry ya guys ya, bisa dalam video ini ada suara anjing, itu anjing tetangga saya ngegonggong terus dari tadi ya, maklumin ya. Jadi nih ya contohnya nih, kalau ada orang marah sama pasangan biasanya diem kan, biasanya diem paling suatu situasinya udah mulai mereda nih, diomongin gimana gitu berapa hari atau mungkin seminggu. Nah itu, tapi kalau mantan kamu tuh enggak, malah kesannya itu kayak kabur. Nah itu saya kurang suka tuh sifat mantan kamu tuh kayak gitu, bukan diselesain tapi senangnya itu nggak nyelesain masalah. Jelek banget sifatnya ya. Kenapa saya bisa bilang begini? Saya pernah punya mantan kayak gini, punya. Jadi saya tahu betul orang yang sifatnya kayak gini rata-rata orang pendiam. Makanya saya tanya kamu kira-kira sanggup gak sih sama orang kayak gini? Orang kayak gini tuh rada pendendam loh, Sagi. Pendendam biasanya ya. Jadi misalnya kalau kamu berbuat salah, ayo jadi ungkit-ungkit terus nanti. Bahkan mungkin kejadian udah 5 tahun pun nanti masih diungkit-ungkit. Kamu kira-kira kuat gak sama orang kayak gini? Ya, udah orang yang menghindari masalah, udah gitu agak pendendam. Bukan agak lagi, tapi memang pendendam. Ya, kayak gitu. Jadi niat dari mantan kamu itu kayak nyamperin kamu lagi sih, memang ada niatan pingin rujuk sih. Cuman ya, respon dari orang-orang sekitar kamu juga kayak ngerasa energinya kurang enak, itu kayaknya bener juga ya. Karena aku baca juga kayak gitu orangnya. Gimana ya, aduh, aku jujur kasihan sama kamu sih. Kalau bisa tuh kalau kita itu cari pasangan itu yang normal aja ya, yang kelihatannya itu ya tahu saatnya bicara, tahu saatnya diem ya, daripada orang seperti ini. Orang seperti ini tuh pendendam. Orang diem-diem tuh biasanya pendendam. Makanya tuh saya gimana ya, kalau ketemu orang pendiam itu nyeremin ya, nyeremin ya, serem sama orang kayak gini tuh. Saya suka gimana gitu orang kayak gini tuh. Well, buat kedepannya ya saya doakan aja ya apa yang terbaik untuk kamu. Kalau memang ini resonate, kamu ngerasa sifat mantan kamu kayak gitu, alangkah baiknya dipikir-pikir kembali ya Sagi. Soalnya lagi pula aku ngelihat dia itu agak materialistis juga ya, agak materialistis. Dia nggak mau kamu materialistis sama dia, tapi dia mau materialistis sama pasangan ya. Jadi lebih baik pikirin, orangnya agak ini ya, agak perhitungan juga. Aku ngelihatnya juga kayak gitu. Jadi menurut aku juga memang betul sih orangnya kurang cocok sama kamu. Soalnya setahu saya itu sifat Sagittarius itu kan agak royal ya, disandingkan dengan orang yang pelit dan perhitungan gimana gitu. Memang kamu kuat sama orang kayak gini ya, pikirkan lagi ya Sagi. Kita lihat ya pesan angelnya untuk kamu terkait situasi dan keadaanmu saat ini. Apa sih yang ingin angel sampaikan buat Sagittarius? Oke, turn on your heartlight. Sebetulnya kalau dari kartu oracle ini, kamu tahu sebetulnya sifat asli dari mantan kamu itu seperti apa. Cuman kamu itu kurang gimana ya, mungkin karena saking sayangnya atau mungkin mata kamu tertutup sehingga kamu gak berani untuk menilai begitu. Sebenarnya hati kamu tahu, kamu juga ngerasa gak nyaman sama mantan kamu. Cuma karena kamu cinta sama dia, jadi kayak seolah-olah sifat jeleknya itu tertutupi. Ya mendingan jangan deh sama orang pendendam begitu. Apalagi orang yang suka kabur dari masalah itu kan nyeremin, sifatnya itu gak enak ya. Bedain ya orang yang diem karena keadaan supaya nggak makin parah, tapi setelah itu diomongin itu bagus. Tapi orang yang kabur dari masalah itu bisa ngediemin berbulan-bulan. Nah itu sesuatu yang ya ibarat kata itu kepribadian yang berbeda. Kalian jangan kebolak-balik ya, karena pernah ada yang komentar kayak gitu, katanya kalau nggak pergi maksudnya lah gimana, nanti masalah makin melunjak. Nah itu nggak dengerin baik-baik tuh
Ya bukan itu maksud saya ya. Ya kalau kabur dari masalahnya cuma berapa hari terus diselesain itu wajar. Tapi kalau nggak diselesain gitu aja, wah itu namanya nggak wajar. Itu aja ya untuk kamu Sagi, semoga resonate. Kalau resonate jangan lupa komen di bawah. Lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.